Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur pada Allah pagi hari ini atas karunia kita dapat bersilaturahmi, dapat sholat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala banyak memberi keberkahan pada kita semuanya, keberkahan pada sisa umur kita, dan semoga kita semua diberikan akhir yang husnul khotimah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, dan semoga kita termasuk pengikut yang cinta dan mengikuti sunnah-sunnah ya. Bapak Ibu hadirin semuanya, alhamdulillah berbahagia sekali pada pagi hari ini kita kerahuan tamu, kehadiran tamu. Beliau seorang ulama sekaligus menjadi gubernur NTB, yaitu Tuan Guru Zainul Majdi, atau orang juga mengenal Tuan Guru Bajang. Alhamdulillah bisa hadir bersama kita. Kami aturkan sugeng rawuh, selamat datang, ahlan wa sahlan di Masjid Jogokarian kepada Tuan Guru beserta rombongan. Bapak Ibu dan semuanya, insya Allah beberapa waktu ke depan beliau akan bersama kita memberi tausiah dan banyak pengalaman yang akan disampaikan terkait banyak memberikan loncatan-loncatan yang luar biasa dalam menata Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah hari-hari ini membawa kemajuan di NTB, tidak sekedar maju secara duniawi tetapi banyak loncatan-loncatan spiritual di masyarakat NTB, dan alhamdulillah ini yang banyak memberi inspirasi daerah-daerah lain, dan tentunya kita nanti insya Allah, terutama kita warga Jogja ini, bisa mengambil inspirasi agar nantinya kita dapat berfastabil khairat insya Allah dalam bermasyarakat dan bernegara. Baik, tidak panjang lebar kita aturi, kita minta kepada Tuan Guru Bajang untuk membersamai kami, memberi tausiah-tausiahnya, memberikan ilmu-ilmunya untuk kami semua. Baik, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para jamaah salat subuh, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama dapat membuka hari dengan sebaik-baik pembuka. Kita bersama dapat bersilaturahim di Masjid Jogokarian ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga berpagi-pagi dalam silaturahim seperti pagi hari ini memasukkan kita semua yang hadir dalam keberkahan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha yubariku li hadhil ummah fi bukuriha atau kama qala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberkahi umat ini pada pagi-paginya. Tidak heran karena pagi itu istimewa, maka di antara bacaan-bacaan Quran, bacaan-bacaan dalam sholat 5 waktu kita, yang kita
pahami dan ketahui semua ucapan, semua yang lahir dari manusia, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua yang terucap itu pasti ada pertanggungjawabannya, pasti ada ganjaran dan akibatnya. Namun khusus untuk bacaan pada fajar atau pada pagi hari, itu dikhususkan di dalam Al-Quran masyhudah. Masyhudah itu artinya dipersaksikan oleh semua malaikat-malaikat dan makhluk-makhluk Allah yang mulia. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Jadi dalam ayat yang menyebutkan tentang 5 waktu sholat dalam 1 hari 1 malam ini, sholat subuhlah yang disebut dengan Quran al-Fajr masyhuda. Jadi bacaan pada saat fajar itu istimewa karena dipersaksikan oleh para malaikat dan makhluk-makhluk Allah yang mulia. Ada satu tafsiran dari para ulama, mengapa subuh itu dikhususkan disebutkan oleh Allah? Karena dalam analog seperti halnya kita di dunia ada pergiliran tugas, maka rupanya seperti itu pula di alam atau di dunia malaikat. Ada pergiliran tugas antara malaikatul lail dan malaikatun nahar. Malaikat yang bertugas di malam hari dan di siang hari. Pergantian mereka adalah pada saat subuh. Maka hanya pada saat sholat subuh itulah 2 kelompok malaikat yang baru selesai bertugas dan yang akan menggantikan bertugas, mereka bersama-sama berdoa bagi orang yang hadir di masjid dan berjamaah melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan berkah ayat ini juga terlimpah kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, saya hadir pada pagi hari ini niatnya adalah untuk bersilaturahim, untuk mengokoh-ngokohkan, untuk mengingat-ingatkan pada diri hati kita masing-masing, termasuk saya dan saudara-saudara seluruh jamaah sekalian, mengingatkan diri kita, mengokohkan pada diri kita bagaimana kemuliaan dan keistimewaan masjid di dalam konsep dan pemahaman Islam. Kalau Islam, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, itu lahir di dunia, diwahyukan oleh Allah dalam bahasa yang sangat singkat adalah liyukhrijan nasa minal zulumati ilan nur, yaitu untuk merubah keadaan manusia, menciptakan hal-hal yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupan, merubah hal-hal yang buruk dan diganti dengan hal-hal yang baik, membangun peradaban yang menjadi kemanfaatan bagi seluruh alam. Maka masjid adalah sentrum dan pusatnya. Kalau peradaban itu bapak-bapak dan saudara-saudara, kita ukur
dan kita letakkan unsur-unsurnya dalam tangga atau susunan ala piramida, maka yang menempati posisi yang paling tinggi dan paling penting dalam peradaban itu adalah manusia. Karena manusia itulah yang mengerjakan kerja-kerja peradaban. Yang berbuat baik ya manusia, yang membangun ya manusia, yang menghancurkan juga ya manusia, yang membuat kerusakan ya juga manusia. Maka kalau kita melihat kelahiran Islam dan perkembangan Islam, aktor-aktor peradaban di dalam Islam itu dibentuk dan dilahirkan di masjid. Siapa aktor peradaban yang utama di dalam membangun Islam? Siapa aktor peradaban Islam yang utama dan pertama? Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah, bahkan belum sampai ke Madinah beliau membangun masjid di desa atau kampung kecil yang namanya Quba. Tidak hanya membangun masjid dalam waktu yang singkat atau menanamkan fondasinya, beliau bahkan tinggal sampai, kata Ibnu Ishaq dalam kitab sirahnya itu, sampai 4 hari beliau tinggal di situ, membangun dan menungguinya. Baru kemudian setelah dirasakan bibit iman dan Islam itu sudah kokoh di Quba, beliau melanjutkan perjalanan menuju ke Al-Madinatul Munawwarah. Di Al-Madinatul Munawwarah hal yang sama dilakukan oleh Nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membangun, yang pertama-tama dibangun adalah masjid dengan kesederhanaannya tapi dengan fungsi yang maksimal. Disitulah, di Masjid Nabawi itulah, bukan di mana-mana, bukan di tempat-tempat lain, Nabi yang mulia menghabiskan sebagian besar waktunya, kecuali pada saat beliau memimpin pasukan Islam untuk mencegah para agresor masuk ke Madinah. Selebihnya beliau duduk di masjid, mendidik, mengajar, dan membangun generasi baru. Di masjid pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu halaqah-halaqah dibuka oleh Rasul. Bagi yang pencinta ilmu, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmu-ilmu, hikmah-hikmah, tafsir ayat demi ayat dari Al-Qur'an yang turun kepada beliau. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan apapun yang dirasakan dan ditemukan oleh para sahabat beliau. Ada pencinta ilmu, ada juga pencinta tazkiyatun nafs, orang yang menginginkan untuk membersihkan hatinya, orang yang menginginkan untuk melatih jiwanya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menyediakan tempat untuk mereka di masjid. Namanya Ahlus Suffah. Tinggal mereka di satu bagian dari Masjid Nabawi yang menempel dengan rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Komandannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anggotanya para sahabat-sahabat yang pada saat sahabat yang lain bertransaksi di pasar di Madinah atau bepergian untuk berdagang ke negeri-negeri yang jauh, mereka memilih untuk mencurahkan sepenuh waktunya untuk bertaqarrub dengan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kaum perempuan juga pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam diinisiasi oleh Ummu Salamah, istri dari Nabi kita yang mulia, yang meminta kepada Rasul agar kaum perempuan juga diberikan waktu untuk menanyakan apa-apa yang ingin mereka ketahui, untuk belajar tentang Islam, untuk tafaquh fiddin. Dibukalah halakoh-halakoh untuk kaum perempuan. Bahkan anak-anak pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat-riwayat hilir mudik masuk keluar masjid. Masjid itu menjadi tempat yang sangat ramah bagi anak-anak. Riwayat-riwayat menceritakan bagaimana Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat sholat bersama para sahabat, datang cucu beliau Sayyidina Husain naik ke atas punggung beliau saat beliau bersujud. Beliau tunggu sampai Sayyidina Husain turun dari sujud, dari bahu beliau, baru beliau mengangkat kepala dari sujud. Seluruh elemen umat terbentuk jiwa mereka, terbentuk kepribadian mereka di masjid. Pada masa sahabat, setelah wafatnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masjid juga masih tetap menempati fungsi utama. Maka para ahli-ahli fatwa yang ada pada masa sahabat itu 114 orang. Imam-imamnya dan pemuka-pemukanya, mereka semua berfatwa dari masjid. Mereka membuat halakoh-halakoh. Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud mengajarkan bacaan Al-Quran dengan suara yang paling merdu. Sayyidina Muaz bin Jabal membuat halakoh yang mengajarkan para sahabat tentang halal dan haram. Sayyidina Zaid bin Sabit membuat halakoh yang memberitahu dan mengajarkan para sahabat tentang ilmu faraid atau warisan. Dan sahabat-sahabat yang lain mengisi setiap sudut dari masjid. Transformasi ilmu dan membangun kepribadian. Tidak heran bapak-bapak dan ibu saudara-saudara sekalian, kalau dari gemblengan pendidikan yang seperti itulah, maka kemudian Islam mampu tersebar ke seluruh dunia. Dari orang-orang yang kepribadiannya, otaknya dan hatinya itu dibentuk di masjid. Orang-orang yang jiwanya itu dibersihkan dan disucikan di masjid. Anak-anak yang bahkan sebelum mereka besar pun mereka sudah terbiasa mendengar ayat-ayat Allah, mendengar pesan-pesan dari para ulama. Perempuan-perempuan yang waktu mereka tidak hanya dihabiskan untuk menangani urusan domestik, namun juga mereka peduli bagaimana memahami agama ini dengan sebaik-baiknya dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Kita bisa punya gambaran bapak-bapak dan saudara-saudara, kalau membaca sirah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buku perjalanan hidup para sahabat, bahwa masjid itu adalah tempat yang sangat inklusif, terbuka untuk seluruh lapisan umat. Siapapun
dapat mengakses masjid dan mendapatkan kemanfaatan dari masjid. Bahkan pada masa-masa tertentu diceritakan di dalam sirah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada masa Amul Maja'ah, ketika Madinah pohon-pohon kormanya itu tidak mengeluarkan buah, ketika perdagangan orang-orang Madinah itu tidak menghasilkan keuntungan seperti biasanya, ketika nafkah orang Madinah itu terasa lebih sulit dibanding waktu-waktu sebelumnya, maka mereka yang paling terdampak dari keadaan itu yaitu mustad'afin yang ada di Madinah, fakir-fakir dan miskin yang ada, juga kumpul dan datang ke masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat Amul Maja'ah itu kemudian membangun mekanisme solidaritas sosial. Maka dikeluarkanlah targhib oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menginginkan agar amalnya sekarang ini menutup kekurangan amal-amal sebelum hidup, amal-amal sebelumnya dari hidupnya, barang siapa yang ingin amalnya sekarang hari ini bisa menutup, mengkifarat, menebus kekurangan dari amal-amal pada masa-masa hidup sebelumnya, bersedekahlah. Maka diceritakan bahwa semua laki-laki pada waktu itu yang mampu pulang ke rumah masing-masing, mengetuk pintu dan bertanya kepada istri masing-masing, apa makanan yang sekarang aku bisa bawa ke masjid. Maka tidak perlu ada ketegangan sosial, tidak perlu ada kecemburuan antara yang kaya dan yang miskin, karena yang kaya tidak menyombongkan kekayaannya, dan yang miskin tahu bahwa di tengah keterbatasan hidup mereka, mereka punya saudara-saudara yang mau membantu dan mengayomi, berbagi dengan mereka. Pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga terjadi masa seperti itu. Kemudian ada seorang laki-laki yang tertangkap karena mencuri. Sayyidina Umar alih-alih pada saat itu. Ini kearifan Islam yang luar biasa. Sayyidina Umar alih-alih saat itu yang biasanya sangat keras dan tegas, pencuri itu harus dipotong tangannya. Pada saat itu beliau justru dengan hati yang sedih, muka yang muram, hampir menangis, beliau mendatangi masjid dan kemudian berkata kepada para sahabat, apa yang telah kita tinggalkan dari tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membantu saudara kita yang tidak mampu, sampai ada seorang di antara mereka yang terpaksa mencuri untuk menyambung hidupnya. Itulah masjid pada masa Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada masa para sahabat. Kalau peradaban itu bapak-bapak dan saudara-saudara, dari piramidanya itu yang paling tinggi adalah manusia, aktor-aktornya, maka sedikit di bawahnya itu adalah ilmu, pengetahuan, dan hikmah yang hidup di dalam masyarakat itu. Kalau aktor peradaban itu dibentuk di masjid, di mana ilmu di dalam Islam itu dibentuk? Jawabannya sama. Ilmu dan pengetahuan, ilmu-ilmu keislaman yang kita kenal sekarang, yang sering kita sebut sebagai ulumun syar'iyah,
yaitu ilmu-ilmu keagamaan, tafsir, hadis, fikih dan lain-lainnya. Bahkan pun ulumun kauniyah yang kita kenal dengan bahasa sekarang, matematika, fisika, kimia, ilmu alam, ilmu sosial dan apapun namanya, itu ternyata dibentuk, dikembangkan dan bahkan dilahirkan di dalam masjid. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita punya sejarah. Bukan untuk disombongkan, tetapi untuk diambil hikmah dan pelajaran. Sebut siapa nama ulama yang ada yang Bapak Ibu ingat di pikiran atau di kepala sekarang? Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik bin Anas, Imam Nu'man bin Sabit Abu Hanifah, atau Imam Nawawi, atau siapapun imam-imam yang telah memperkaya Islam dengan ilmu mereka, yang telah menjelaskan ayat-ayat Allah dan sunnah Rasul dengan tulisan-tulisan mereka. Semuanya juga tumbuh dan berkembang di masjid. Tidak hanya di Madinah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika wilayah Islam sudah meluas, dari Madinah kemudian terbuka kota-kota baru, kota-kota besar yang ada pada masa itu di Jazirah Arabiyah, di negara-negara Arab. Ada namanya misalnya di Irak, kota Kufah. Tahun 17 Hijriah itu dibangun masjid di Kufah itu. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu datang ke Kufah, maka yang pertama beliau lakukan adalah membuka majelis ilmu di Masjid Kufah itu. Jadi para sahabat, Bapak Ibu Saudara sekalian tahu persis bahwa kekuatan dan fondasi dari peradaban Islam itu bukanlah pada harta yang melimpah, bukanlah pada sumber daya alam yang berkelebihan, bukanlah pada luasnya daratan dan lebarnya bentangan lautan. Tapi mereka tahu betul, mengerti betul dari apa yang mereka lihat pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang mulia yang meneruskan dakwah beliau, bahwa fondasi peradaban Islam itu adalah ilmu pengetahuan. Maka fondasi itulah yang dibangun di awal. Di mana fondasi itu dibangun? Di masjid. Bapak-bapak dan ibu saudara sekalian, itulah sebabnya di NTB atau di Lombok yang disebut dengan Pulau Seribu Masjid, ada kesadaran bagaimana kekayaan kuantitatif ini, jumlah masjid yang sangat banyak, dan bahkan sebenarnya bukan 1000 Bapak Ibu, tapi 4.900-an. Mungkin pada saat saya bicara ini hampir 5.000 jumlah masjid di sana. Bagaimana kuantitatif yang besar ini, ribuan masjid ini, yang merupakan bagian dari fakta sosial keberagamaan masyarakat di Nusa Tenggara Barat, itu bisa ditransformasikan menjadi modal sosial. Fakta sosial itu kita jalani sehari-hari. Fakta sosial itu ya terjadi begitu saja. Entah itu berupa komposisi penduduk, entah itu berupa komposisi demografis antara penduduk kota dan desa, entah itu komposisi demografis dari sisi gender, laki-laki dan perempuan, dari sisi latar belakang keagamaan, ada yang muslim, non-muslim dan segala macam, dari sisi
strata sosial, strata ekonomi, dan segala macam. Itu adalah fakta sosial. Bagaimana kemudian hal-hal penting yang ditunjukkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bagian yang penting dalam kehidupan kita, bagian yang penting dari peradaban umat, yaitu masjid, itu bisa kita rubah dari sekedar fakta sosial menjadi modal sosial. Dan ternyata bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, semangat dari religiusitas itu la ya'ti bisyarr daiman. Tidak mungkin keberagamaan itu akan menyakiti. Tidak mungkin keberagamaan itu akan memudaratkan. Agama itu hadir untuk membawa maslahat. Religiusitas, kesalihan, kecintaan pada agama itu tidak mungkin akan membawa kepada mudarat, tidak mungkin akan menyakiti siapapun. Kalau ada yang seakan-akan menyakiti atau benar-benar menyakiti, berarti ada sesuatu yang salah. Tapi tadayun la ya'ti daiman bisyarr, la ya'ti abadan bisyarr. Keberagamaan itu tidak mungkin akan mendatangkan keburukan. Alhamdulillah, pengalaman keagamaan di Nusa Tenggara Barat juga menunjukkan itu. NTB itu, bapak-bapak dan saudara-saudara, itu sering disebut sebagai daerah keras. Orang-orangnya punya temperamental keras. Bahkan kadang-kadang disebut, apalagi kalau dibandingkan dengan orang Jogja ya, itu bisa disebut kasar. Orang Jogja kalau ke Lombok Timur apalagi, misalnya apalagi ke Bima, ke Sumbawa, itu bisa kurang nyaman telinganya. Tetapi semua penampakan-penampakan yang dalam tanda kutip kasar itu bisa dilunakkan oleh Islam. Itu bisa dilunakkan oleh semangat ukhuwah Islamiyah. NTB yang disebut sebagai daerah yang mayoritas muslim, itu non-muslimnya aman dan terayomi. Bukan dengan sebab apa-apa, bukan dengan rekayasa apapun, tapi semata karena tadayun atau keberagamaan yang benar. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita semua umat Islam untuk bangga dengan Islam kita, bangga dengan ajaran agama kita. Ajaran agama yang dalam perjalanan sejarah manusia yang tercatat, ini yang tercatat, adalah agama yang menciptakan peradaban dengan hasil akumulatif bagi umat manusia yang terbanyak dibanding hasil-hasil dari peradaban apapun sebelumnya, bahkan mungkin sesudahnya. Jadi akumulasi hasil-hasil peradaban Islam dari abad ke-7 sampai abad 13, pada masa-masa puncak kejayaan Islam itu, akumulasi dari hasil peradaban yang dihasilkan. Peradaban itu kan mirip-mirip Bapak Ibu dengan kita proses produksi sesuatu. Ada peradaban yang panjang tapi hasilnya
nol besar bagi manusia. Ada peradaban yang bahkan bukan hanya hasilnya nol besar, justru membawa kehancuran dan kemudaratan bagi manusia. Kalau dalam istilah bahasa Arab itu nasma'u ja'ja'atan wala narotihnan. Itu ada, kalau di Arab itu orang dulu dia menumbuk tepung, ya, gandum untuk membuat roti itu dengan bantuan seekor keledai yang berputar. Jadi keledai itu berputar, kemudian tumbukan itu naik turun, duk duk duk. Ada ungkapan Arab mengatakan nasma'u ja'ja'atan wala naratihnan. Kadang-kadang ada peradaban yang suara duk-duknya itu besar sekali. Keledai itu mutar, duk 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 duk, wala naratihnan. Suara dari tumbukannya besar, berulang-ulang dengan suara yang keras, tapi tak ada satu mangkuk tepung pun yang dihasilkan. Jadi suara tumbukan saja, tapi tidak ada tepungnya. Gegap gempita, tapi tidak ada hasilnya. Peradaban Islam tidak seperti itu. Tidak ada akumulasi pengetahuan yang sekaya dari peradaban Islam. Bahkan para ahli-ahli yang meneliti tentang transmisi ilmu dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, dari peradaban ke peradaban, mengatakan kalau tidak ada peradaban Islam, maka putuslah rantai ilmu pengetahuan manusia. Seperti itu peradaban Islam yang kita warisi. Maka pertanyaannya bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan Islam kita di Indonesia? Apakah Islam kita di Indonesia ini sudah sampai pada masa di mana kita telah mampu mensinergikan semua potensi-potensi kita untuk kemudian menyajikan atau menghadirkan, menghidangkan akumulasi ilmu bagi umat, akumulasi kebaikan-kebaikan bagi bangsa? Ini pertanyaan besar untuk kita. Jawabannya mudah-mudahan baik. Insya Allah mudah-mudahan di masa yang akan datang, dengan modal Masjid Jogokarian ini dan masjid-masjid yang ada di seluruh penjuru, yang di dalamnya aktor-aktor peradaban itu dibentuk, yang di dalamnya ilmu-ilmu itu diseminasi, dikembangkan dan dimajukan, yang isu-isu keumatan itu dibicarakan lalu dicari solusinya, yang semua orang yang hadir di dalamnya itu semua punya obsesi bagaimana menghadirkan kemanfaatan untuk seluruh umat, bagaimana memberi kemanfaatan untuk bangsa yang kita cintai. Energi umat sekarang sedang besar-besarnya. Energi umat sedang berlipat ganda. Tugas dari kita semua mengarahkan energi itu untuk mengokohkan fondasi-fondasi keislaman dan kebangsaan kita. Saya yakin kalau itu yang kita lakukan, maka insya Allah kuntum khaira ummah yang ada di dalam Al-Quran, salah satu yang nanti akan tercatat di buku-buku sejarah untuk generasi yang akan datang adalah umat Islam yang ada di Indonesia yang hidup pada masa sekarang ini. Demikian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.